Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Dr. Darul Abrar MPDI selaku dosen pengampu strategi belajar mengajar, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rendianto dari PGMI 3. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu strategi mengajar kecerdasan logis matematis. Apa sih pengertian kecerdasan logis matematis? Yaitu di sini mendefinisikan kecerdasan logis matematis itu sebagai kemampuan untuk memahami konsep bilangan dan pola serta berpikir secara logis dan ilmiah. Peserta didik yang unggul pada kecerdasan logis matematis dapat didalai dengan prestasi yang baik pada mata pelajaran ekstra seperti matematika dan IPA. Jadi di sini kecerdasan logis matematis itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk memahami konsep bilangan dan pola serta berpikir secara logis atau berpikir secara yang bisa ditangkap oleh akal dan ilmiah. Nah, di sini macam-macam strategi mengajar kecerdasan logis. Nah, di sini kita akan mempelajari 8 macam strategi mengajar kecerdasan logis matematis. Yang pertama itu ada pengamatan, discovering, problem solving, identifikasi, komparasi, tebak angka, analogi, yang terakhir yaitu tebak logis. Langsung aja. Yang pertama yaitu pengamatan. Jadi pengamatan itu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi pengamatan atau bisa juga dikatakan observasi di sini adalah proses atau objek dengan maksud itu kita merasakan kemudian memahami objek tersebut dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan untuk mendapatkan informasinya kita akan melanjutkan yaitu sebuah pengamatan atau penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu discovering. Apa sih discovering? Nah, di sini jadi discovering itu siswa diharuskan menemukan suatu jawaban melalui proses perhitungan baik dalam pelajaran matematika maupun pelajaran yang lain. Nah, jadi discovering itu adalah menemukan, yaitu penemuan rumus-rumus atau ide-ide baru suatu siswa untuk melakukan atau menjawab suatu soal. Nah, itu melalui proses perhitungan ataupun pelajaran-pelajaran yang lain. Yang selanjutnya yaitu problem solving. Nah, di sini yaitu problem solving merupakan kemampuan atau skill yang harus dimiliki siswa untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sangat sulit. Jadi problem solving ini
merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini siswa itu mempunyai skill atau kemampuan tersendiri. Nah, di sini untuk menyelesaikan segala masalah. Di situ ada masalah apa, di situ siswa mempunyai skill tersendiri untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi. Jadi identifikasi yaitu pemahaman atau pemecahan suatu konsep, yaitu dengan mencari beberapa ciri yang melekat pada sebuah objek. Di sini dicontohkan yaitu pengenalan suatu makanan, yaitu dengan mengidentifikasi, merasakan atau mencium bau makanan. Jadi identifikasi itu adalah kita harus memahami atau memecahkan. Nah, kita harus memahami sebuah konsep untuk mencari beberapa ciri yang melekat pada suatu objek tersebut. Nah, di sini dicontohkan seperti indera kita, indera. Nah, di sini mempunyai indera perasa dan indera pencium untuk mengenal suatu makanan. Nah, di sini kita menggunakan indera perasa dan indera pencium untuk mengetahui atau mengenalan suatu makanan. Yang selanjutnya yaitu komparasi. Komparasi adalah aktivitas membandingkan suatu konsep untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Jadi komparasi itu seperti kita ada dua konsep. Nah, dua konsep seperti apa itu? Gambar. Nah, di situ siswa disuruh untuk membandingkan dua gambar tersebut. Nah, itu siswa disuruh untuk menemukan persamaan dari gambar tersebut. Contohnya, carilah 3 persamaan dari konsep tersebut atau foto tersebut. Nah, yang dinamakan komparasi. Yang selanjutnya yaitu tebak angka. Jadi tebak angka itu ialah suatu permainan atau teka-teki atau tebak-tebakan angka yang bisa mengasah otak dan bisa menghibur dan menghilangkan kejenuhan siswa. Nah, di sini dicontohkan angka apa yang bisa berenang dan sangat hebat. Di situ kan pasti siswa bingung, apa ya, angka apa ya, kok bisa berenang, kok sangat hebat. Nah, di situ tebak angka ini berfungsi untuk mengasah otak. Nah, mengasah otak sebuah anak. Nah, dan di sini juga bisa menghibur anak. Contohnya angka apa yang bisa berenang? Bingung nggak siswa itu? Nah, langsung dia berpikir-pikir, mengasah otak, dan di situ, oh iya, jawabannya yaitu angkatan laut. Yang selanjutnya yaitu analogi, yaitu persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contohnya, jarak antara rumah dan sekolah sangat mirip dengan jarak antara Garut dan Bandung. Jadi analogi ini dikatakan yaitu mempersamakan atau mengibaratkan dua benda atau hal yang berlainan. Jadi siswa itu harus mengibaratkan, jarak rumah kita dan sekolah itu sangat mirip dengan jarak rumah aku dan kamu, gitu contohnya. Yang selanjutnya yaitu tebak logis. Yang terakhir yaitu kegiatan yang bisa dilakukan siswa untuk belajar mengasah
logika berpikir siswa dan bisa menghilangkan kejenuhan siswa. Contohnya, aku selalu di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Nah, pasti di sini dalam fungsi tebak logis ini tentu saja bisa mengasah logika berpikir siswa. Jadi mana mungkin ya? Kok kok apa ya? Cara kayak dipikir itu kayak nggak mungkin tapi mungkin. Seperti ya yang dicontoh ini, selalu di atas presiden. Apa ya? Cara siswa itu mengasah otaknya dan bisa menghilangkan kejenuhan siswa dan bisa apa ya? Aku selalu di atas presiden dan menteri. Tentu siswa itu tentu mencari logika berpikir, apa ya yang bisa ditangkap dengan akal. Jadi siswa itu terus mencari dan ketemu yaitu peci. Oh iya, peci itu selalu di atas presiden dan dia tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.